Dunia pendidikan itu lagi diambang revolusi besar loh, dan pemicunya apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perannya, mulai dari potensinya yang luar biasa, risiko yang diam-diam mengintai, sampai gimana caranya kita bisa menjadikan AI ini mitra, bukan malah jadi musuh. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin bikin kita semua penasaran, bahkan mungkin sedikit cemas. Apakah AI ini cuma bakal jadi asisten baru yang keren di kelas? Atau jangan-jangan dia datang buat mengambil alih peran guru sepenuhnya? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan kita cari bareng-bareng. Perjalanan kita dimulai dari sini, di tengah-tengah transformasi yang gede banget. Coba deh, lupain zaman di mana pendidikan itu ibaratnya satu baju buat semua ukuran. Udah nggak relevan lagi. Kita sekarang masuk ke babak baru, di mana setiap siswa bisa punya jalur belajarnya sendiri-sendiri, yang benar-benar didesain khusus buat mereka. Dan mesin penggerak di balik semua ini, tentu saja AI. Gini deh gampangnya, anggap aja data siswa itu bahan bakarnya. Nah, AI ini adalah mesin super canggih yang mengubah bahan bakar itu jadi sesuatu yang wow, pengalaman belajar yang personal banget buat tiap orang. Tapi, aits, sebelum kita terlalu kagum, yuk kita coba intip dulu gimana cara kerja mesin canggih ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sedikit teknis. Tapi tenang-tenang, kita nggak akan ngomongin yang ribet-ribet kok. Kita bedah dengan cara yang paling gampang dimengerti. Soalnya gini, kalau kita mau pakai alat sekuat ini, kita kan harus tahu dulu dasarnya. Gimana sih sebenarnya dia bekerja? Jadi, di dunia pendidikan itu pada dasarnya ada dua jenis AI utama. Yang pertama, AI prediktif. Anggap aja dia ini dukun data. Dia melihat data-data lama buat menebak masa depan. Misalnya dia bisa nandain, wah, siswa ini kayaknya beresiko ketinggalan nih. Nah, tapi yang kedua ini, AI generatif, ini yang benar-benar ngubah permainan. Dia bukan cuma nebak, dia itu mencipta. Bikin RPP, soal latihan, bahkan gambar, semuanya dari nol. Anda pasti pernah kan nanya ke ChatGPT, terus jawabannya kok kayak pinter banget, seolah-olah dia ngerti. Nah, begini cara kerjanya, versi simpelnya. Anda kasih perintah, terus dia baca seluruh isi internet dalam sepersekian detik. Gila kan? Tapi, ini nih kuncinya. Dia itu nggak beneran berpikir. Dia itu cuma mesin statistik super canggih yang kerjaannya nebak. Dia cuma mikir, oke, setelah kata ini, kata berikutnya yang paling mungkin muncul apa ya? Jadi, ini bukan pemahaman, ini cuma tebak-tebakan kata di level dewa. Nah, karena intinya dia cuma nebak-nebak, kadang tebakannya itu bisa salah, bahkan salah fatal. Inilah yang sering disebut halusinasi, yaitu ketika si AI ini dengan pedenya ngasih jawaban yang ngaco abis, tapi disajikan seolah-olah itu fakta. Jadi, ini penting banget. Jangan pernah percaya 100%, jangan ditelan mentah-mentah. Disinilah peran kita sebagai manusia. Kita harus jadi editornya, jadi pengecek faktanya, jadi wasit terakhirnya. Seperti kata pepatah ya, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Nah, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Dilema etika dan integritas yang harus kita hadapi di era baru yang serba AI ini. Coba kita renungkan sejenak. Pertanyaan ini tuh benar-benar mengguncang fondasi ide kita tentang orisinalitas dan kejujuran. Kalau sebuah esai bisa dibikin dalam hitungan detik oleh mesin, terus gimana caranya kita menilai pemahaman dan kerja keras seorang siswa? Apa artinya karya asli sekarang? Ini dia masalah besar berikutnya. AI itu kan belajarnya dari mana? Dari seluruh isi internet yang kita buat. Masalahnya, internet itu kan cerminan kita sebagai manusia, lengkap dengan semua bias dan prasangka buruk kita. Risikonya apa? AI ini bukan cuma bakal meniru bias itu, tapi bisa-bisa dia malah memperkuatnya dan menyajikannya kembali kepada siswa-siswa kita seolah-olah itu sebuah kebenaran. Ngeri kan? Terus gimana dong solusinya? Ya, kita butuh sebuah kode etik baru. Pertama, jadikan AI sebagai teman latihan berpikir, bukan pengganti otak kita. Kedua, transparansi itu kunci. Jujur aja kalau kita memang menggunakannya. Dan ketiga, kita harus jadi super kritis. Selalu tanya, apakah informasi ini benar? Apakah ada bias di dalamnya? Dan disinilah titik baliknya. Jawabannya itu bukan manusia melawan mesin, melainkan manusia bersama mesin. Konsep kuncinya disebut human in the loop, sebuah kemitraan di mana teknologi dan manusia berkolaborasi, memaksimalkan kelebihan masing-masing. Jadi, apa sih artinya human in the loop itu? Simpelnya begini.
Biarkan AI mengerjakan tugas-tugas yang berat, menganalisis data, membuat draft pertama, tapi keputusan final, sentuhan empati, dan kebijaksanaan itu semua mutlak milik manusia. AI bisa mengolah informasi, tapi hanya manusia yang punya hati. Nah, ini dia pembagian kerjanya. AI itu jago banget memberitahu kita apa saja data yang ada. Tapi hanya manusia yang bisa mengerti mengapa seorang siswa kesulitan. AI itu nol empati. Ia nggak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan siswa. Dan inilah intinya, keputusan akhir dengan segala pertimbangannya tetap ada di tangan pendidik. Dan semua pembahasan kita dari tadi itu sebenarnya mengerucut pada satu kesimpulan kuat yang dirangkum dalam kutipan ini. Ini bukan lagi soal apakah kita akan menggunakan AI, tapi bagaimana kita menggunakannya. Karena pada akhirnya, mereka yang beradaptasi dan memanfaatkannya lah yang akan memimpin masa depan pendidikan. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan lagi untuk saya, tapi untuk Anda. Dengan pemahaman baru ini, bagaimana Anda akan memposisikan AI sebagai jalan pintas atau sebagai mitra yang kuat untuk mempercepat dan memperdalam proses belajar Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.